Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan untuk itu saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 1 dan 3. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 133 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh sebagai nas pembimbing pada kebaktian saat ini, dan sidang Jumat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 139 ayatnya yang pertama. Karunia
Sidang jemaat, marilah kita menundukkan kepala kita dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti segala keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemberitaan anugerah Allah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah yang indah, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah tetap mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, aminkan dengan menyanyikan Kirung Jemaat 139 pada ayatnya yang kedua. Amanat hidup baru, sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dengarkanlah olehmu hukum Allah sebagai amanat hidup baru seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku, Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita sambut amanat hidup baru dengan nyanyi dari Kirung Jemaat 139 ayat yang keempat.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada minggu hari ini, minggu terakhir tahun kalender, kami sekalian anak-anak-Mu kembali terhimpun di hadapan hadirat-Mu. Kami hendak membuka, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang dengannya Engkau telah menuntun kami sepanjang tahun 2020 ini. Tapi juga firman-Mu yang akan menuntun dan menerangi perjalanan kami ke depan. Di tahun yang baru, yang tersedia, dan yang Engkau akan karuniakan kepada kami. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, supaya dengan firman-Mu yang kami baca dan kami dengar pemberitaan saat ini, kami dapat mengevaluasi diri. Sejauh mana kami telah hidup sebagai murid-murid-Mu. Dan kami hendak dipersiapkan oleh firman-Mu untuk melangkah maju ke tahun yang baru, yang dengannya kiranya kami pun akan melangkah maju juga dengan tuntunan firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Karena itu datanglah kiranya ya Bapa. Berfirmanlah kiranya di tengah-tengah kami. Karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini pembacaan firman Allah terangkat dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke 10 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17 yang berbunyi sebagai berikut. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jikalau pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar,
ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti diri dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka bait Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian jauh telah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Dan yang menjadi nats khotbah dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian jauh itulah bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, yang akan menjadi landasan dari seluruh berita firman, dan yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas pasal 9 ayat 23 yang menjadi nats renungan nats khotbah kita. Saudara-saudara jemaat dan segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Natal 24-25 Desember yang baru berlalu. Hendaklah sukacita Natal yang turun ke atas kita semua pada hari Natal itu menjadi kekuatan Allah yang mengatasi segala bentuk pergumulan hidup. Sang Putra Natal, Yesus Kristus, adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itulah inti berita Natal. Karena itu maka Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar bangunan hidup kita yang tidak tergoyahkan, yaitu kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahkan oleh maut sekalipun, dasar bangunan hidup kita itu tidak dapat diruntuhkan. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 yang menjadi bacaan pendukung tadi. Dan karena itu pula saudara-saudara, maka setiap orang yang percaya dan yang hidup menurut firman-Nya, setiap orang disebut orang Kristen. Untuk pertama kali nama Kristen diberikan di Antioquia menurut Kisah 11 ayatnya yang ke-26 yang berbunyi, di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen dalam bahasa Yunaninya Kristianus. Kristianus artinya pengikut Kristus. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai landasan bangunan hidupnya.
mereka itu bukan sekedar orang yang ikut-ikutan dari belakang, melainkan yang dengan taat dan setia mempertaruhkan seluruh hidup karena iman kepada Kristus itu. Saudara, dalam praktek hidup sehari-hari memang kita masih mengalami begitu banyak orang Kristen yang masih meletakkan landasan alas bangunan hidupnya, landasan bangunan hidupnya selain pada Yesus Kristus yang dia imani, juga pada hal-hal, pada kuasa-kuasa yang lain. Kita sebut saja orang-orang Kristen yang masih percaya kepada paranormal, atau yang masih percaya kepada ilmu-ilmu dan kuasa-kuasa gaib. Kita sebut saja ada orang-orang Kristen yang masih menjadikan uang dan harta kekayaan sebagai yang terutama dalam hidup, atau istilah populer yang menjadi tujuan hidupnya. Ada juga orang-orang Kristen yang menikmati yang mencari kenikmatan seks yang mendorong pada percabulan, perselingkuhan, persinahan, dan dengan segala kejahatan yang terpencar dari dalamnya. Ada juga banyak orang-orang Kristen yang mengejar kedudukan, kekuasaan dengan segala cara, tapi bertentangan dengan semua perilaku seperti itu. Yesus dengan tegas merumuskan syarat-syarat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hendak mengikut Dia. Jadi syarat-syarat bagi orang Kristen yang benar dan yang sejati. Itu yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23 tadi. Syarat-syarat itu pertama adalah seseorang harus menyangkal dirinya sendiri. Jadi siapa yang memutuskan untuk mengikut Dia, untuk menjadi seorang Kristen yang benar, yang sejati, ia pertama-tama harus menyangkal dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri sendiri? Untuk memahami istilah ini kita kembali melihat pada peristiwa ketika Yesus ditangkap pada malam itu sebelum hari penyalibannya, di mana semua murid-murid bertaburan lari menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Tidak ada yang mau mengikut Dia di jalan itu. Lalu Petrus juga mengikut dari belakang, dari jauh, bukan dari belakang. Ia mengikut rombongan itu dari jauh, sampai masuk ke halaman Imam Besar Kayafas. Di situ datang seorang perempuan yang berkata kepadanya, engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu, kata perempuan tadi. Lalu apa reaksi Petrus? Petrus menyangkal di hadapan semua orang yang ada di situ dengan mengatakan, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Matius 28 ayatnya yang ke-69. Dan lebih tegas lagi, apa yang kemudian Petrus katakan pada ayatnya yang ke-74. Aku tidak kenal orang itu. Satu penyangkalan yang sangat keji
Aku tidak kenal orang itu. Nah, saudara-saudara, kalau memahami apa yang Yesus maksud dengan seseorang harus menyangkal dirinya sendiri, seperti apa yang Petrus katakan tadi. Artinya kita harus mengatakan, aku tidak kenal pada diriku sendiri. Aku tidak kenal pada diriku sendiri. Jadi kita harus menganggap diri sendiri sebagai seorang yang seakan-akan tidak ada. Dan perkataan Yesus ini sangat bertolak belakang dengan sifat-sifat kemanusiaan kita. Baik dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah, di mana kita mengikut firman-Nya menurut apa yang kita sukai, kita memilih yang kita tidak suka, kita tinggalkan, maupun terutama dalam hubungan dengan sesama. Dalam hubungan dengan sesama, setiap kita selalu menganggap diri sebagai yang utama, sebagai yang terpenting. Tapi Nats katakan, jikalau kamu hendak mengikut aku, maka kamu harus melupakan dirimu sendiri. Paulus katakan kepada orang Kristen di Filipi, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap dirinya seorang menganggap diri yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Dan ayat berikutnya dikatakan jangan hanya mementingkan diri sendiri saja. Saudara-saudara, inilah ciri hidup. Ini identitas dari setiap orang Kristen. Menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Atau kata Nats, menyangkal diri sendiri. Kalau kita menyangkal diri sendiri, lalu siapa saja yang menjadi utama dalam diri kita? Yaitu Kristus Yesus, yang menjadi landasan bangunan hidup kita. Dan oleh karena itu, kalau Kristus Yesus menjadi landasan bangunan hidup kita, maka kita harus menjadi serupa dengan Dia, sama dengan Dia. Yaitu kita harus tahu merendahkan diri, menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Seperti yang Yesus sendiri telah lakukan bagi kita dalam nats pembimbing kita tadi. Walaupun Ia Allah adanya, Ia tidak menganggap kealahannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi Ia mengosongkan diri, menghampakan diri, merendahkan diri, lalu turun tinggal di antara kita menjadi sama seperti kita, kecuali dalam satu hal, yaitu Ia tidak berdosa seperti kita. Itulah saudara-saudara intisari dari roh Natal, dari semangat Natal. Hidup kita harus mencerminkan apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita. Ia datang di tengah-tengah kita. Ia mengasihi kita. Syarat kedua ialah seseorang harus memikul salibnya, lalu mengikut aku. Nats katakan,
Artinya seseorang yang sungguh-sungguh hendak menjadi Kristen, pengikut Kristus, harus memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Yesus. Saudara-saudara, penyaliban bagi Yesus itu bukan hal yang asing. Jadi kalau dalam nats tadi Yesus berkata tentang penyaliban itu, Yesus tahu betul apa arti penyaliban itu. Penyaliban adalah tindakan kekejaman yang tidak asing bagi Yesus. Mengapa? Oleh karena pada ketika Yesus berusia kira-kira 11 tahun, pada waktu itu Yudas, seorang Galilea, memimpin satu pemberontakan, memberontak terhadap tentara Romawi. Ia membentuk dan menghimpun pasukannya di satu desa yang bernama desa Seporis. Seporis itu letaknya hanya kira-kira 4 mil dari Nazaret. Nazaret adalah kota kecil tempat kediaman keluarga Yusuf. Jadi tempat kediaman Yesus. Karena itu tempat penyaliban itu penduduk ketika Yudas memimpin pemberontakan, maka tentara Romawi tiba-tiba datang menyerang. Penduduk kota Seporis ditangkap dan dijadikan budak, dan 2.000 pasukan Yudas itu disalibkan sepanjang kiri kanan jalan. Jadi pasti Yesus sendiri pernah lewat di situ dan melihat tiang-tiang salib dari 2.000 pemberontak itu. Itu yang Yesus katakan juga untuk para pengikut-pengikutnya. Artinya kita dapat menarik kesimpulan bahwa memikul salib berarti siap sedia untuk mengatasi sesuatu yang terburuk dalam hidup ini. Kalau Yesus katakan seseorang harus memikul salibnya setiap hari, artinya kita harus siap sedia selalu untuk menghadapi sesuatu yang terburuk dalam hidup ini, karena ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi landasan bangunan hidup kita. Itu juga berarti saudara-saudara bahwa kita harus siap siaga untuk menjalani perlakuan buruk dari orang lain. Artinya kalau orang lain memperlakukan kita dengan buruk, kita tidak perlu panik dan berteriak-teriak. Itu adalah bagian dari salib yang harus kita pikul. Semua kita alami dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Penderitaan apapun bentuknya yang kita harus alami dan tanggung dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa penderitaan? Penderitaan itu, saudara-saudara, kita sebut saja segala bentuk sakit penyakit yang ada di sekitar kita terhadap anggota-anggota keluarga kita. Sakit penyakit yang silih berganti datang menyerang kesehatan kita. Kita sebut saja segala bentuk penderitaan karena tekanan ekonomi. Penderitaan oleh karena bencana alam. Oleh karena serangan pandemi virus corona. Nah, penderitaan dan segala sesuatu. Penderitaan ini, saudara-saudara, bukan penderitaan yang khas dialami hanya oleh kita, tidak. Dialami oleh semua umat manusia, setiap orang. Tidak ada yang luput
dari sakit penyakit, dari penderitaan dalam bentuk apapun. Tapi itu nanti menjadi lain, menjadi unik bagi kita ketika kita mengalaminya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau kita sakit, kita tidak mengalami sebagai nasib. Tapi kita tidak panik, tidak mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan orang lain. Tapi kita terima sebagai bagian dari perjalanan hidup kita, orang-orang beriman. Kita menjalaninya dalam penyerahan penuh, dalam ketergantungan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ini antara lain yang dimaksud dengan memikul salib. Kita menanggung penderitaan-penderitaan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita yang dengan iman ini. Ada juga banyak orang Kristen yang kalau mengalami keadaan seperti itu, ia lari kepada dukun dan lain sebagainya. Tapi kita orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus harus siap untuk memikul salib, menanggung segala bentuk penderitaan hidup karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Salib itu kita pikul setiap hari, bukan hanya sewaktu-waktu. Karena segala bentuk penderitaan akan membayangi kita terus, menyerang kehidupan kita setiap waktu. Tidak mengikuti tanggal atau akhir bulan, tapi setiap waktu. Karena itu kita harus selalu siaga iman. Oleh karena tidak ada apapun bentuk penderitaan yang kita alami yang lepas dari pengamatan Allah kita. Dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima dikatakan di situ, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. 1 kali 24 jam. Allah Bapa Allah menyertai kita semua. Paulus juga aminkan itu. Ketika ia mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil menurut sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28 Roma pasal 8. Artinya di balik segala penderitaan yang kita alami ada rencana Allah yang agung. Allah hendak menguji kita, memurnikan iman kita lewat penderitaan-penderitaan itu. Karena itu bentuk apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita tidak boleh panik. Tapi kita menyerahkan semuanya kepada Dia yang menjadi landasan hidup kita. Saudara-saudara, pikulah salibmu dengan sukacita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Minggu ini kita berada di minggu terakhir dari tahun kalender. Kita berada dalam suasana yang khusus yang dialami oleh seluruh umat manusia, yaitu dalam suasana pandemi COVID-19. Kita belum tahu, belum ada ahli yang meramalkan kapan akan mulai menurun. Bahkan kita baru saja mendengar pemberitaan bahwa virus Corona telah mengubah diri lagi
dengan varian baru yang mulai terdapat di Inggris, di Singapura, dan di Australia. Dan varian baru dari virus corona itu dikatakan akan lebih berbahaya. Kalau kita dengar pemberitaan itu, apakah kita harus panik? Apakah kita harus takut seperti kebanyakan orang? Ingat bahwa landasan hidup kita, Yesus Kristus, telah memenangkan segala kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu kita sebagai gerejanya kita harus mampu hidup di tengah segala situasi yang paling buruk sekalipun. Kita harus mampu hidup di situ. Seburuk apapun virus corona, kita harus mampu hidup di tengah-tengah di situ dengan iman. Tapi iman yang kita pakai untuk menghadapi virus corona bukan iman yang buta. Iman yang berbuah-buah dalam perbuatan. Dalam bentuk perbuatan apa? Kita mengikuti segala arahan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Kita harus melaksanakan penuh aturan-aturan yang ditetapkan dalam protokol kesehatan. Itu buah-buah, kita jadikan itu buah-buah iman kita. Dan dalam hal ini kita anggota-anggota gereja harus menjadi teladan bagi semua orang. Dalam pelaksanaan protokol kesehatan itu kita harus menjadi teladan di situ. Karena itu bagian dari wujud buah iman kita. Dalam menghadapi tantangan berat yang sekarang ini sementara melanda dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kesimpulannya ialah jangan kita berikan sukacita Natal kita direbut oleh dunia ini, oleh penderitaan apapun. Melainkan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kekuatan kuat-kuasanya. Kuat-kuasanya yang telah mengalahkan maut itu. Dan telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kita dari kematian. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Amin. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dalam persekutuan dengan segala orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Masing-masing kita dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena di tengah perjalanan hidup yang maha berat ini, kami senantiasa dihiburkan, dikuatkan, iman kami diteguhkan oleh berita firman-Mu. Firman-Mu seperti yang kami baca dan kami dengar pemberitaannya pada saat ini. Karena itu Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu
dengan penuh semangat dan keberanian akan meneruskan perjalanan hidup kami, melangkah ke depan, menapak hari depan dalam kebersamaan dan dalam ketergantungan dengan Dikau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur oleh karena pimpinan, pemeliharaan, perlindungan-Mu kepada kami semua. Kami tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, dan setiap jemaat yang adalah bagian dari masyarakat. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam pergumulan bersama, di tengah amukan ancaman pandemi virus 19, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau senantiasa menjadi tumpuan harapan kami, menjadi sumber kekuatan kami. Engkau mengenal kami tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga. Segala aktivitas, kesibukan kerja kami tiap-tiap hari, walaupun dalam situasi, dalam suasana terbatas, tapi kami tetap berharap bahwa Engkau akan senantiasa memberkati kami. Memberkati apa yang kami kerjakan, baik dalam rumah tangga masing-masing kami, maupun di tengah masyarakat, di mana kami keluar dan bekerja. Engkau juga mengenal pergumulan-pergumulan yang kami alami tiap orang dan tiap keluarga dan tiap jemaat. Pergumulan oleh karena sakit penyakit, pergumulan oleh karena tekanan ekonomi, dan segala bentuk pergumulan-pergumulan hidup yang senantiasa membayangi kami dari hari ke hari. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan itu, dan untuk menjadikannya seperti salib yang kami harus pikul karena Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur oleh karena di tengah berbagai bentuk pergumulan itu, di tengah berbagai bentuk penderitaan dan tekanan hidup yang kami alami, masih jauh lebih besar lagi berkat-berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Baik berkat-berkat yang kami alami dari hari ke hari, maupun dan terutama berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami dari dalam surga, kehidupan yang kekal. Bapa dalam surga, kami tidak dapat menyebutkan berkat-berkat itu satu persatu di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena seluruh keberadaan kami pada saat ini adalah buah berkat daripada-Mu jua. Tapi secara khusus kami hendak mengucap syukur atas kesembuhan-kesembuhan yang dialami oleh anggota keluarga kami, atas keberhasilan-keberhasilan kerja yang kami alami, ataupun keberhasilan anak-anak kami dalam dunia pendidikan di tengah situasi yang sangat terbatas. Juga berkat-berkat ketambahan usia dari anggota keluarga kami. Berkat-berkat dalam ketambahan usia pernikahan. Karena itu Bapak, kami mengucap syukur. Kiranya ucapan syukur kami pada saat ini akan menjadi seperti asap bakaran dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau juga menerima ya Bapa ungkapan-ungkapan dari ucapan syukur kami anak-anak-Mu dalam berbagai bentuk persembahan-persembahan syukur. Sebagai tanda bahwa kami tidak ditaklukkan oleh penderitaan, oleh pergumulan hidup.
Tapi kami tetap berdiri teguh di atas landasan yang kokoh itu. Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat. Kami hendak berdoa bagi anak-anakmu, bagi keluarga-keluarga yang untuk pertama kalinya merayakan perayaan Natal di tengah keluarga mereka, tanpa orang yang mereka sangat kasihi, yang telah Engkau panggil pulang ke rumahmu. Mereka itu mengalami duka cita yang besar Bapa. Karena itu kami mendoakan mereka, memohonkan penghiburan. Juga kami hendak berdoa bagi keluarga Bobi Panginan, di mana mertua perempuannya telah Engkau panggil kembali kepadamu. Engkau hiburkan keluarga besar ini. Bapa dalam surga, kami juga hendak berdoa bagi anak-anakmu, sidang Jumatmu yang hingga pada saat ini masih dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Diaken Agus Patendean, suami istri yang masih dalam kelemahan tubuh. Ibunya Penatua Hendrana Tabah di Makassar juga dalam kelemahan tubuh. Dan banyak lagi yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu di hadapan hadirat-Mu, yang berbaring di rumah-rumah sakit dan di rumah masing-masing. Bahkan yang sekarang ini berduduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus di tengah rumah-Mu ini. Engkau mengenal masing-masing mereka. Engkau mengenal jenis sakit penyakit mereka. Engkau mengenal cara penyembuhan mereka. Karena itu tubuh dan jiwa mereka kami persembahkan kepadamu. Dan kami mohon belas kasihan-Mu dan kuat kuasa-Mu. Engkau kiranya curahkan di tengah penderitaan yang mereka alami itu. Supaya tanda-tanda kemenangan Kristus atas maut juga boleh mereka alami di tengah kelemahan tubuh dan sakit penyakit ini. Anak-anakmu anggota Jumat yang kembali berarti Natal dan bertahun baru di kampung halaman, Engkau juga menyertai mereka Bapa. Sebab pada saatnya mereka kembali di tengah-tengah kami dan kami memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami hendak berdoa bagi pemerintah kami. Pemerintah yang berjerih lelah untuk mensejahterakan bangsa yang besar dan majemuk ini. Dan secara khusus yang berjerih lelah untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19 yang mengancam bukan hanya dunia kini, tetapi juga bangsa dan masyarakat kami. Kami juga hendak berdoa mendoakan aparat keamanan TNI dan Polri dan mereka semua yang beroleh tugas panggilan khusus untuk menjaga ketentraman masyarakat. Di tengah segala pertentangan, perlawanan yang mengganggu keamanan masyarakat, Engkau memberkati mereka, memberikan semangat pengabdian kepada mereka, juga memberkati keluarga-keluarga mereka, supaya mereka semua tetap keberkatan dan dengan penuh semangat melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini. Para dokter, perawat, juru rawat, pegawai rumah sakit yang mempertaruhkan tubuh jiwa mereka dalam pelayanan terhadap mereka yang sakit, Engkau juga memberikan semangat kepada mereka, semangat pelayanan. Tapi Engkau mengaruniakan juga kuasa dalam mereka melaksanakan pelayanan kemanusiaan itu. Supaya lewat semua mereka rencana-Mu, pertolongan-Mu yang indah dapat diwujudkan. Bapa dalam surga, kami hendak berdoa bagi rencana ke depan yang telah ditetapkan oleh Majelis Jumat BPMJ.
Masih banyak persekutuan ibadah yang tersedia di hadapan kami. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Supaya di dalam semuanya kami tetap mewujudkan persekutuan kami sebagai ungkapan sukacita kami atas segala kasih karunia-Mu itu. Sempurnakan segala doa permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Lalu sambut kami di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat, marilah kita membawa persembahan yang telah kita siapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Engkau bahkan memberikan anak-Mu agar kami diselamatkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menyerahkan diri kami dan seluruh hidup kami kepadamu. Dan Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan kami agar layak untuk dipakai bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 443 ayat 1 hingga selesainya persembahan diedarkan. Warta Jemaat, Minggu 27 Desember 2020, ada beberapa penekanan. Romawi 2, jadwal kebaktian dan pelayanan. Yang pertama, ibadah kunci tahun, Kamis 31 Januari 2020, pukul 6 sore, yang mengisi puji-pujian persembahan
PKPKB dan paduan suara rayon 3. Kemudian ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021 pukul 7.30 pagi yang mengisi puji-pujian vokal grup Karunia, paduan suara rayon 5 dan paduan suara rayon 1. Kedua ibadah ini akan dilakukan secara live streaming. Untuk itu diharapkan jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing secara live streaming. Romawi 3 Kebaktian Rumah Tangga. Rayon 5 hari Senin 28 Desember 2020 jam 5 sore. Tempat kebaktian keluarga Rahmawati Rahman dan Jumarni dengan alamat Jalan Torada, depan TK Pembina. Ibadah ini gabung PKPG, Pelayan Pendeta Elasar and Bonde STH. Romawi 6 penyampaian. Minggu depan 3 Januari 2021 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam perjamuan tersebut. Yang terakhir, jemaat yang hadir di ibadah minggu yang jam kedua ini, laki-laki 29, perempuan 30, jumlah 59. Demikian warta jemaat. Atas perhatian sidang jemaat diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 446 ayatnya yang pertama. Ayatnya yang kedua dinyanyikan sesudah berkat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kedua dari Kidung Jemaat 446 kita lantunkan untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Sidang jemaat, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.